Perkenalkan, nama saya Mordi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya di jurusan Deep Learning, yaitu memperkirakan harga saham BRI dengan LSTM. Yang mana pada sebelumnya saya diberikan tugas untuk melakukan perkiraan harga saham BRI dengan teknik LSTM dan diminta untuk melakukan presentasi atau untuk menjelaskan tentang apa yang telah dibuat. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasannya, mari kita tahu BRI itu apa. BRI itu adalah singkatan dari Bank Rakyat Indonesia, yang mana PT Bank BRI Indonesia Tbk atau biasa disingkat BRI adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Hingga akhir tahun 2022, BRI memiliki 449 unit kantor cabang dan 13.000 unit ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank ini juga memiliki kantor di New York, Hong Kong, Singapura, Cayman Islands, Taiwan, Palmera, Huta-Hada, Udilaran, dan Audian. Kemudian dalam memprediksi harga saham BRI ini, kita diminta untuk menggunakan metode LSTM atau Long Short Term Memory, yang mana ini merupakan salah satu jenis arsitektur jaringan saraf rekurensi atau RNN yang dikembangkan untuk mengatasi masalah vanishing gradient atau gradient yang menghilang pada RNN biasa. LSTM memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah ini dan lebih efektif dalam memodelkan urutan data jangka panjang, yang mana pada model LSTM ini sangat efektif digunakan untuk memprediksi harga sebuah saham karena mempunyai urutan data yang jangka panjang. Kemudian ADAM atau Adaptive Moment Estimation, yang mana salah satu algoritma optimisasi yang digunakan untuk melatih model dalam proses pembelajaran mesin. Algoritma ini menggabungkan metode-metode dari optimisasi stochastic gradient atau SGD dengan metode-metode aktif lainnya untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi pelatihan model. Yang mana pada menggunakan model LSTM ini dalam memprediksi harga saham BRI, kita diminta menggunakan optimisasi ADAM. Nah, sekarang kita akan masuk pada penjelasan kode yang digunakan untuk melakukan prediksi harga saham BRI ini. Yang pertama yaitu library yang digunakan. Library yang digunakan itu adalah TensorFlow, Math, NumPy, Pandas, Keras, Sklearn, Matplotlib, Yahoo Finance, dan DateTime. Dan bisa dilihat kodenya seperti samping untuk mengimport library-nya. Kemudian untuk mendapatkan data histori saham, kita itu menggunakan library Yahoo Finance, yang mana nanti Yahoo Finance ini akan mendownload data histori saham BRI yang dari rentang tahun 2019 sampai 2023, yang nanti mana data historis ini akan digunakan untuk melatih model pada LSTM. Nah, kemudian itu selanjutnya itu pre-processing data. Kode di sini atau kode yang di samping seperti yang Anda lihat, ini adalah bagian dari proses persiapan data dan pembuatan model long short term memory LSTM untuk melakukan prediksi harga penutupan saham dan harga penutupan dari data frame AADF yang diambil dan diubah menjadi bentuk array NumPy. Selanjutnya data tersebut akan diskalakan ke rentang 0,1 menggunakan max scaler, dan latihan dipisahkan dan disiapkan dalam format yang sesuai untuk melatih model LSTM. Ya, contoh kodenya itu seperti bisa dilihat pada di samping. Kemudian yaitu kita akan membahas arsitektur model LSTM yang digunakan. Arsitektur model LSTM pada kode yang digunakan ini terdiri dari dua lapisan LSTM dengan 50 unit neuron pada masing-masing lapisan. Setelah lapisan LSTM terdapat satu lapisan dense dengan 25 unit neuron sebagai lapisan tersembunyi dan satu lapisan dense dengan 1 unit neuron sebagai lapisan output. Model ini dirancang untuk memproses data sequential X-trend dan melakukan prediksi regresi untuk nilai X-trend. Nah, contohnya itu bisa dilihat pada kode di bawah, yang mana terdapat bahwa model STM itu terdapat dua lapisan dengan 50 unit neuron dan satu lapisan dense yang sebagai lapisan tersembunyi dan satu lagi lapisan dense sebagai lapisan output. Nah,
Kemudian terdapat kode yang digunakan untuk melakukan prediksi. Yang prediksi pada model dilatih untuk prediksi harga saham berdasarkan data uji. Hasil prediksi kemudian diubah kembali ke skala aslinya menggunakan scalar. Selanjutnya nilai Rodman Square Error RSME dihitung untuk mengukur seberapa akurat model dalam prediksi harga saham. Yang mana kodenya itu bisa dilihat pada di samping. Yang mana kode ini digunakan untuk melakukan prediksi pada data Y. Dan kemudian setelah data prediksi didapatkan, kemudian akan divisualisasikan hasil prediksi harga saham menggunakan model yang telah dilatih. Data latih dan data validasi dipisahkan dari dataset utama. Setelah model latih, hasil prediksi disimpan dalam kolom baru pada data validasi. Grafik yang dihasilkan menampilkan data harga penutupan saham dari data latih dan data validasi, serta garis hijau yang mempresentasikan prediksi model. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membandingkan performa model dalam meramalkan harga saham dengan data asli dari data latih dan data validasinya. Kodenya bisa dilihat di bawah. Yang mana untuk hasil dari prediksi harga saham menggunakan LSTM dan optimisasi Adam itu seperti yang dilihat. Mana garis biru ini merupakan data latih yang digunakan, kemudian ada garis yang berwarna oranye adalah data validasi, dan garis berwarna hijau merupakan prediksi harga saham. Nah, mari kita lihat contoh kodenya pada Google Lab. Nah, ini merupakan contoh kode penuhnya yang pada kode lab, yang mana hasil prediksinya itu seperti ini. Nah, yang sama seperti di presentasi tadi, ini merupakan data latihnya. Kemudian yang data garis berwarna oranye ini merupakan data validasi, dan yang warna hijau ini merupakan prediksinya. Mungkin kalau dijalankan lagi kodenya seperti ini. Ini merupakan grafik harga history data saham BRI yang didapat dari Yahoo Finance tadi, dari Yahoo Finance. Dan kemudian inilah grafik atau visualisasi data hasil prediksi harga saham dari menggunakan metode LSTM dan optimisasi Adam. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.